Hari itu aku pulang kerja lebih awal dari biasanya. Matahari masih menggantung rendah di langit sore. Jalanan belum terlalu padat. Aku membuka pintu rumah dengan kunci cadangan yang selalu kuselipkan di tas kerja. Suasana rumah terasa aneh, terlalu tenang. Biasanya ada suara TV dari ruang tengah, atau aroma kopi yang dibuat Andi. Tapi kali ini, tidak ada apa-apa. Hening. Aku meletakkan tasku di sofa dan langsung menuju kamar. Pintu kamar sedikit terbuka. Aku dorong perlahan. Dan di sanalah aku melihatnya. Sebuah pengikat rambut warna merah muda tergeletak di atas ranjang. Bukan milikku. Aku berhenti sejenak, menatap benda kecil itu. Seolah otakku menolak mempercayai apa yang kulihat. Tapi itu nyata. Aku tidak punya pengikat rambut seperti itu. Rambutku bahkan sudah kupotong pendek sejak lama. Aku bukan tipe yang suka warna mencolok juga. Tanganku terulur, mengambilnya pelan, ringan, tapi seperti menyimpan beban ratusan kilogram di dadaku. Sejenak, kamar ini terasa asing. Ada aroma manis yang samar di udara, bukan aroma parfumnya, bukan punyaku. Beberapa menit kemudian, suara pintu depan terbuka. Langkah kaki masuk ke dalam rumah. Suara yang sangat kukenal. Andi, panggilku dari kamar, berusaha terdengar tenang. Iya, sayang. Kamu udah pulang? Tumben cepat. Ia muncul di depan pintu kamar. Wajahnya sedikit kaget melihatku. Aku berdiri di sana, menunjukkan pengikat rambut itu tanpa berkata apa-apa. Dia melihat benda itu, lalu melihat wajahku. Itu bukan punyamu, tanyanya. Aku hanya menatapnya. Kamu pikir aku pakai yang begini? Dia tertawa canggung. Oh, mungkin temenku yang kemarin main. Dia bawa ceweknya kali. Mungkin jatuh waktu ke kamar mandi. Di kamar kita? Tanyaku pelan. Andi terdiam sejenak. Iya, nggak tahu juga sih. Aku juga baru lihat. Aku tidak menjawab. Tatapanku tetap menusuk. Aku sudah lama tinggal bersamanya. Aku tahu bahasa tubuhnya. Aku tahu kapan dia bohong. Dan sekarang, dia bohong. Tapi aku tidak ingin marah. Belum. Aku melangkah pelan ke laci kecil di samping ranjang, membuka laci, dan menyimpan pengikat rambut itu di dalamnya. Lain kali kalau temanmu main, kataku sambil menutup laci, jangan biarkan mereka masuk kamar kita. Andi hanya mengangguk. Iya, maaf. Malam itu, aku tidur lebih dulu dari biasanya. Bukan karena lelah, tapi karena aku ingin berpikir. Sesuatu tidak beres. Aku tahu itu. Dan mulai malam ini, aku tidak akan diam saja. Sejak malam itu, aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya mungkin kuanggap sepele. Andi masih seperti biasa, terlihat hangat, perhatian, bahkan terlalu manis dalam beberapa hari terakhir. Tapi justru sikap itu terasa seperti topeng. Aku mengenalnya lebih dari cukup untuk tahu, ada sesuatu yang dia sembunyikan. Setiap pagi aku berangkat kerja seperti biasa, pamit dengan senyuman. Tapi di dalam hati, aku menyimpan banyak tanya. Setiap kali pulang kerja, mataku langsung menyapu seluruh rumah. Ranjang, bantal, dapur, gelas di meja, bahkan tisu di tempat sampah. Aku tahu ini terdengar berlebihan, tapi rasa curiga ini tumbuh liar di dalam dadaku. Dan aku tak bisa mematikannya begitu saja. Suatu malam, aku mencium aroma parfum wanita yang asing di kamar. Bukan punyaku. Aroma manis dan lembut yang berbeda dari parfumku yang lebih segar dan tajam. Aku mencium bantalku. Aromanya ada di sana. Aku duduk di pinggir ranjang, memejamkan mata. Ini bukan hanya perasaan. Aku tahu ada yang salah.
Aku mulai mengingat-ingat. 2 minggu terakhir, Andi lebih sering menyuruhku pulang agak malam. Katanya, dia sedang butuh waktu sendiri. Ingin fokus mengerjakan proyek freelance-nya. Tapi dari nada bicaranya, aku merasakan sesuatu yang ganjil. Dingin. Seperti mencoba menciptakan jarak. Beberapa malam yang lalu, aku mendengar suara perempuan tertawa pelan di teleponnya. Saat kutanya siapa, dia hanya bilang, teman lama. Dan aku terlalu lelah untuk berdebat waktu itu. Tapi sekarang, potongan-potongan kecil itu mulai menyatu dalam pikiranku. Dan rasanya seperti pisau perlahan menusuk dada. Aku menatap cermin. Menatap diriku sendiri. Apa aku terlalu paranoid? Apa aku berlebihan? Tapi lalu aku melihat kembali laci di samping tempat tidur. Aku membuka laci itu, dan di sana, pengikat rambut merah muda itu masih ada. Bukti kecil yang membuat semuanya terasa nyata. Aku tak ingin menjadi istri yang cemburuan tanpa alasan. Tapi aku juga tak mau dibohongi dan dibodohi. Malam itu, aku mencoba berbicara dengan Andi. Andi, kataku sambil menyendok nasi ke piring. Kamu yakin gak ada yang kamu sembunyikan dari aku? Dia mengangkat alis. Kok nanya gitu? Nggak apa-apa. Cuma ngerasa kamu agak beda akhir-akhir ini. Dia tersenyum, lalu mengusap tanganku. Mungkin kamu capek kerja. Aku masih Andi yang sama. Kok? Aku menatapnya. Wajahnya tenang. Terlalu tenang. Terlalu sempurna untuk seseorang yang polos. Aku tahu aku tidak akan mendapat jawaban jujur malam itu. Dan sejak saat itu, aku tahu aku harus cari tahu kebenaran sendiri. Aku akan buktikan kalau rasa curigaku bukan tanpa alasan. Aku mulai mencatat semuanya. Hal-hal kecil yang mungkin terlihat remeh, tapi terasa janggal bagi seorang istri yang mengenal baik kebiasaan suaminya. Aku menyimpannya di notes rahasia di ponselku, seolah-olah ini bagian dari penyelidikan pribadi. Dan setiap hari, catatan itu terus bertambah. Rabu sore, gelas favoritku ada di meja ruang tengah. Ada bekas lipstik di pinggirannya, bukan milikku. Aku tidak memakai lipstik warna pink pucat seperti itu. Aku selalu memilih warna nude atau merah bata. Saat kutanya, Andi bilang mungkin itu bekas tanganku. Lucu. Sejak kapan jariku meninggalkan bekas lipstik? Kamis malam, aku mencium aroma shampoo yang tidak kukenali di kamar mandi. Lembut, wangi bunga mawar. Aku pakai shampoo mint, sedangkan Andi pakai sabun batang biasa. Tidak ada alasan aroma itu ada di kamar mandi kami, kecuali kalau seseorang selain kami menggunakannya. Sabtu pagi, saat aku mencuci spray, aku menemukan helaian rambut panjang berwarna coklat muda terselip di bantal Andi. Rambutku hitam dan pendek. Rambut Andi, pendek dan kasar. Aku menggenggam rambut itu sambil menahan napas. Dada terasa sesak. Tapi aku belum siap konfrontasi. Belum. Aku perlu lebih dari sekadar rambut. Setiap kali aku menatap Andi, hatiku terasa campur aduk. Ia masih bersikap manis. Masih bercanda seperti biasa. Tapi semua itu justru membuatku makin takut. Karena semakin jelas, dia sedang menyembunyikan sesuatu. Aku jadi sulit tidur. Setiap malam aku menatap langit-langit sambil menimbang-nimbang. Apa aku harus mengupas semua ini sekarang? Tapi bagaimana caranya agar aku tidak hanya dituduh paranoid? Aku tahu satu hal. Aku tidak boleh menyerang tanpa bukti yang kuat. Aku bahkan mulai memperhatikan cara Andi berpakaian saat aku tidak ada di rumah. Aku mengecek tempat cucian. Ada satu kaos putih yang biasanya dia pakai di rumah. Tapi kali ini, bekas parfum di leher kaos itu berbeda. Lembut, manis, seperti aroma yang dulu kuendu samar di kamar. Aku tahu aroma itu sekarang. Itu milik wanita lain. Pikiran ini menyiksaku.
Tapi aku tidak menangis. Tidak kali ini. Aku menahan semuanya, menyimpan setiap detail seperti keping puzzle. Lalu, pada suatu malam saat aku sedang mencuci piring, aku mendengar Andi berbicara di kamar. Pelan, dengan suara tertahan. Pintu sedikit terbuka. Aku berdiri diam di lorong. Jangan telepon dulu malam ini. Iya, dia udah mulai curiga. Hatiku seolah berhenti berdetak. Aku langsung mundur pelan, berpura-pura baru masuk dapur saat dia keluar kamar. "Oh, kamu di dapur, ya? Kirain udah tidur," katanya ringan. "Iya, masih cuci gelas," jawabku datar. Aku menatap wajahnya lama. Dan malam itu, aku membuat keputusan penting. Aku akan memasang kamera tersembunyi di kamar. Aku akan menangkap apa yang selama ini dia tutupi dariku. Dan begitu aku tahu kebenarannya, aku tidak akan diam. Keputusan itu kuambil dalam diam, tanpa amarah yang meledak, tanpa air mata. Aku tahu, menghadapi kebohongan seperti ini tidak bisa hanya dengan perasaan. Aku butuh bukti. Bukti nyata. Bukti yang tidak bisa dibantah. Malam itu setelah Andi tidur, aku membuka marketplace di ponsel dan mencari kamera pengintai kecil, CCTV mini dengan koneksi Wi-Fi. Ukurannya tidak lebih besar dari korek api. Bisa diakses langsung dari ponsel. Bisa disembunyikan di mana saja. Tanpa ragu, aku membelinya. Pengiriman ekspres. Keesokan malamnya, paket itu tiba. Aku pura-pura menerima paket alat dapur, agar Andi tidak curiga. Sebelum tidur, aku pura-pura ke kamar mandi. Dalam diam, aku membuka kemasan kamera kecil itu. Aku mempelajari cara memasangnya, menghubungkannya ke jaringan Wi-Fi rumah, dan mengatur notifikasi agar aku bisa melihat langsung rekaman dari ponselku kapanpun aku mau. Pukul 11 malam, setelah Andi benar-benar terlelap, aku menyelinap ke sudut rak buku kecil di kamar. Di sana, aku menyembunyikan kamera mungil itu di antara novel-novel lama. Lensa mengarah tepat ke tempat tidur kami. Sudut pandang sempurna. Aku kembali ke tempat tidur dengan dada berdegup kencang. Tanganku menggenggam ponsel erat. Aku mencoba tidur, meski mata tetap terbuka, menatap langit-langit. Aku tidak tahu apa yang akan kudapat, tapi aku tahu aku harus tahu. Keesokan harinya, aku berangkat kerja seperti biasa, menyapa Andi dengan senyum, memberinya pelukan ringan. Semua tampak normal di permukaan, tapi di dalam diriku, badai mulai terbentuk. Di kantor, aku tak bisa fokus. Tanganku terus membuka aplikasi CCTV di ponsel. Rumah masih sepi. Tidak ada gerakan. Pukul 11 siang, Andi terlihat keluar dari kamar. Duduk di ruang tengah. Menyalakan TV. Semua biasa saja. Pukul 12 siang, masih normal. Aku menonton layar ponsel seolah-olah sedang menonton film misteri yang mengerikan. Hanya saja kali ini aku sendiri yang menulis naskahnya. Pukul 2 siang, kamera menangkap Andi berdiri dan mengintip ke arah pintu. Ia tampak gelisah, bolak-balik ke kamar, mengatur tempat tidur, memastikan sesuatu. Lalu, dia kembali duduk. Aku menahan napas. Tak ada yang datang hari itu. Hingga sore tiba, layar menampilkan Andi kembali ke kamar dan tertidur siang seperti biasa. Aku menarik napas panjang. Hari pertama. Masih sepi. Tapi bukan berarti aman. Malamnya, saat kami makan malam bersama, aku memerhatikannya lebih seksama. Senyumnya masih sama. Caranya bercanda masih hangat. Tapi kini aku tahu, di balik semua itu, ada sesuatu yang dia sembunyikan. Dan aku akan menunggu. Hari kedua, ketiga, aku akan terus mengamati. Aku tidak akan bicara, tidak akan menyerang. Belum. Tapi aku akan menangkap mereka. Dengan mataku sendiri.
Hari pertama merekam secara penuh adalah hari yang paling menegangkan dalam hidupku. Pagi-pagi, aku memastikan kamera terhubung dan berfungsi. Sudut pandangnya tetap sempurna. Lensa kecil itu menatap lurus ke arah tempat tidur, lemari, dan sebagian pintu kamar. Aku menambahkan satu kamera lagi, kamera cadangan mungil yang kutaruh di pot bunga di ruang tamu, menghadap ke arah pintu depan. Sederhana, tapi cukup untuk menangkap siapapun yang masuk. Andi tampak seperti biasa. Ia mengenakan kaos abu-abu dan celana pendek, menguap sambil menggosok mata. "Hati-hati di jalannya," katanya saat mengantarku ke pintu. Aku hanya mengangguk sambil tersenyum. Sisa kata-kataku kutelan sendiri. Di tempat kerja, tubuhku hadir, tapi pikiranku tidak. Tanganku menggerakkan mouse, berpura-pura sibuk. Tapi sesekali aku membuka aplikasi kamera di ponsel. Setiap kali layar menyala, jantungku ikut melonjak. Mataku menatap layar kecil itu seperti seorang penjaga toko yang takut akan pencuri. Pukul 10.25 WIB, Andi duduk di ruang tamu, menonton televisi. Kaos yang sama, kaki naik ke meja. Wajahnya santai. Aku menggigit bibir. Pukul 11 WIB, ia ke kamar, rebahan sebentar, lalu keluar lagi. Rumah tetap sunyi. Pukul 12.15 WIB, dia membuat kopi, minum sambil main ponsel. Tidak ada tamu, tidak ada gerakan mencurigakan. Tapi aku tetap menatap layar. Waktu berjalan pelan, sangat pelan. Pukul 13.40 WIB, ia menelepon seseorang. Aku tak bisa dengar isi percakapannya dari kamera, tapi ia tampak gugup. Beberapa kali menoleh ke arah pintu. Wajahnya tegang. Aku mengecilkan volume meeting kantorku dan fokus penuh pada layar. Andi mondar-mandir. Ia mengecek ponsel beberapa kali, lalu menulis sesuatu di kertas kecil yang kemudian ia taruh di meja dapur. Kembali ke kamar, ia mengganti kaos. Kali ini, ia menyemprotkan parfum. Aku tertegun, tapi tak ada yang datang. Pukul 15 WIB, ia duduk lagi, tampak frustrasi. Aku sempat berpikir, mungkinkah perempuan itu tidak datang hari ini? Atau mungkin Andi membatalkannya karena merasa was-was? Atau ini hanya paranoia? Pukul 16.30 WIB, aku mulai lega. Tak ada apa-apa. Hari mulai sore. Aku kembali fokus bekerja dan menyelesaikan laporan. Namun, saat pulang dan membuka pintu rumah, aku langsung tahu ada yang berbeda. Kamarku bau wangi. Wangi bunga lembut. Parfum yang sama yang kucium beberapa hari lalu. Tapi Andi tidak menyemprot kamar ini biasanya. Apalagi dengan wangi seperti ini. "Sayang," panggilku dari depan. Andi muncul dari kamar mandi. Rambutnya basah. "Baru nyampe ya? Aku baru selesai mandi." Aku mengangguk. "Kamu nyemprot parfum ya?" "Oh iya, tadi kamar agak apek. Aku semprot dikit biar segar." Aku hanya menjawab dengan senyum singkat. Tapi otakku langsung bekerja cepat. Andi mandi. Wangi parfum asing. Kaos ganti. Ada telepon misterius siang tadi. Tapi belum ada tamu. Hari ini, belum. Tapi sinyalnya jelas. Ia sedang bersiap untuk sesuatu. Atau seseorang. Aku tahu, ini baru permulaan. Hari pertama tidak memberi bukti, tapi memberi petunjuk, pola, kebiasaan. Dan aku akan lanjutkan ini. Aku akan terus merekam. Aku akan tahu semuanya. Lebih cepat dari yang dia kira. Hari kedua. Aku terbangun pagi-pagi dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Gugup, cemas, marah, tapi juga penuh semangat. Seperti sedang menuju sebuah ujian penting. Dan aku tahu kali ini jawabannya tidak akan menyenangkan. Aku memastikan kamera di kamar dan ruang tamu masih aktif.
koneksi stabil, baterai penuh. Aku sempat menambahkan satu kamera kecil lagi, tersembunyi di rak dapur, menghadap langsung ke koridor rumah yang menghubungkan ruang depan ke kamar tidur. Kini aku punya 3 mata yang mengawasi. Seperti biasa, aku pamit ke kantor. Andi mencium keningku sambil tersenyum. Wajahnya begitu meyakinkan. Pulang cepat. Ya, katanya. Aku mengangguk, berpura-pura tidak tahu apa-apa. Begitu sampai di kantor, aku langsung membuka aplikasi kamera. Kumatikan notifikasi WhatsApp. Fokusku hanya satu, layar kecil itu. Pukul 10.15 WIB, rumah masih tenang. Andi duduk di ruang tengah, minum kopi, membolak-balik ponsel. Beberapa kali tersenyum sendiri. Aku tahu wajah itu, wajah orang yang sedang intens berkomunikasi dengan seseorang yang istimewa. Pukul 11.30 WIB, Andi berdiri, berjalan ke kamar, membuka lemari. Ia mengambil kemeja yang biasanya hanya ia pakai kalau mau keluar rumah atau bertemu orang penting. Lalu ia menyemprotkan parfum. Lagi. Kali ini lebih banyak dari kemarin. Aku mencatat semuanya. Jantungku berdetak kencang. Pukul 12.10 WIB, pintu depan terbuka. Seorang wanita masuk. Rambut panjang, lurus, berwarna coklat terang. Ia memakai blus putih dan celana panjang hitam. Wajahnya tidak jelas karena kamera agak tinggi, tapi cukup terlihat ia muda. Mungkin awal 30-an atau akhir 20-an. Penampilannya rapi, tenang, seperti sudah biasa datang ke rumah ini. Andi langsung berdiri. Senyumnya lebar. Ia menyambut wanita itu dengan pelukan. Bukan pelukan biasa. Pelukan hangat yang membuat tengkukku merinding. Mereka berbicara sebentar di ruang tamu. Aku tak bisa mendengar suaranya, tapi ekspresi wajah mereka itu lebih dari sekadar teman. Lalu, Andi menggandeng wanita itu masuk ke kamar. Mataku menatap layar. Nafasku sesak. Jemariku dingin. Pukul 12.25 WIB, kamera merekam mereka duduk di atas ranjang, saling memandang. Wanita itu menyentuh tangan Andi. Mereka tertawa pelan. Andi membelai rambutnya. Aku langsung memalingkan wajah. Tanganku gemetar. Aku tak sanggup menatap lebih lama, tapi aku tetap merekam. Bukti ini sangat penting. Ini bukan sekadar tuduhan. Ini nyata. Kamera itu menjadi saksi pengkhianatan yang selama ini kusembunyikan dari diriku sendiri. Pukul 13.40 WIB, wanita itu keluar kamar, merapikan rambutnya di ruang tamu. Andi mengantarnya sampai ke pintu. Mereka berciuman singkat sebelum wanita itu pergi. Hatiku seakan direnggut dari dadaku. Tapi aku tidak menangis. Tidak kali ini. Aku hanya duduk diam di ruang kerja, menggenggam ponsel erat, seperti sedang membawa jasad hubunganku sendiri di layar itu. Andi kembali ke kamar. Ia berbaring di tempat tidur. Dan aku masih menatap layar, membeku. Malamnya, saat aku pulang, Andi bersikap seperti biasa. Gimana kerjaan? Tanyanya. Lelah, seperti biasa. Jawabku singkat. Dia mencium pipiku. Sini, biar aku pijitin. Aku tersenyum. Tapi di balik senyum itu, aku menyimpan amarah yang belum waktunya meledak. Aku sudah tahu kebenarannya. Sekarang, aku hanya perlu merencanakan cara menghadapinya. Dan aku tidak akan menghadapi ini sendirian. Setelah hari itu, aku tahu satu hal dengan pasti. Ini bukan kejadian satu kali. Bukan momen kebetulan. Ini adalah kebiasaan. Sesuatu yang sudah mereka rencanakan. Sesuatu yang sudah berlangsung berkali-kali. Aku menyimpan rekaman hari itu dengan hati-hati. Kuperiksa kualitas gambarnya. Terlihat cukup jelas. Gerakan tubuh mereka,
kedekatan mereka, dan yang paling membuatku marah, kenyamanan mereka di dalam rumahku sendiri. Di kamar yang setiap malam ku tiduri, di ranjang yang ku bersihkan, di bantal yang ku peluk saat lelah. Namaku Nisa, dan aku bukan perempuan bodoh. Keesokan harinya aku tetap memasang kamera. Aku sudah tidak lagi berharap melihat hal baik. Yang kuinginkan sekarang adalah pola. Aku ingin tahu seberapa sering ia datang. Hari apa saja. Jam berapa. Berapa lama mereka di dalam kamar. Semuanya akan kutulis, kutata, kukumpulkan menjadi satu dokumen, seperti bukti dalam kasus pengadilan. Dan ternyata aku tidak perlu menunggu lama. Hari ketiga, wanita itu datang lagi. Kali ini lebih santai. Pakai kaos putih dan jeans. Andi menyambutnya seperti biasa. Bahkan kali ini dia membuatkan teh. Mereka menonton film bersama di ruang tengah, tertawa, bersandar, hingga akhirnya masuk ke kamar. Polanya sama. Masuk, mengunci pintu, dan keluar sekitar 1 jam kemudian. Hari kelima, dia datang lagi. Kali ini pakai dress merah. Tampak seperti siap untuk kencan, tapi malah langsung masuk rumah dan ke kamar. Hatiku terbakar. Tapi aku tetap tenang. Aku menyimpan semua rekaman itu dalam folder tersembunyi. Di laptop kantor, di flash disk kecil. Bahkan satu salinan kupindahkan ke akun cloud rahasia. Aku tahu, saat nanti konfrontasi terjadi, tidak boleh ada celah untuk dia menyangkal. Semakin lama aku mengamati, semakin aku sadar, Andi bahkan tidak hati-hati. Ia tidak pernah mengecek CCTV rumah. Ia terlalu percaya bahwa aku tidak akan pernah tahu, bahwa aku akan tetap buta selamanya. Ia menertawakanku secara tidak langsung, dan itu membuat dadaku sesak. Sementara itu, aku mulai menjaga jarak secara perlahan. Tidak sehangat dulu, tidak sebanyak itu bercerita. Tidak ada pelukan malam hari, tidak ada tawa pagi. Tapi tetap kutunjukkan bahwa aku masih baik-baik saja, agar dia tetap tenang, agar dia tidak curiga, agar dia tetap membawa perempuan itu ke rumah, lagi dan lagi, sampai aku siap menjatuhkan semuanya. Aku mulai memikirkan rencana lebih besar. Ini tidak cukup diselesaikan dengan hanya memarahi Andi berdua. Tidak cukup hanya dengan menangis dan bertanya, "Kenapa?" Tidak. Aku ingin mereka malu. Aku ingin Andi dan perempuan itu, yang entah siapa namanya, merasakan rasa malu yang tidak akan pernah mereka lupakan. Dan untuk itu, aku butuh sekutu. Aku tahu siapa yang bisa membantuku. Malam itu, aku duduk di atas tempat tidur dengan kepala bersandar di sandaran ranjang. Mata menatap langit-langit kamar yang kini terasa dingin dan asing. Ruangan ini bukan lagi tempat yang memberi kenyamanan. Ia telah berubah menjadi ruang pengkhianatan. Tempat di mana cinta yang dulu kudambakan, kini menjadi luka yang dalam. Tapi aku tidak akan larut dalam kesedihan. Tidak, aku akan melawan. Aku mulai menuliskan semuanya di buku catatan kecil. Buku tua yang dulu biasa kupakai menulis rencana kerja, kini jadi medan strategi balas dendam. Rencana A. Membongkar kebohongan secara diam-diam. Mengumpulkan rekaman CCTV dari 5 hari terakhir. Menyimpan backup ke flash disk, email pribadi, dan cloud. Rencana B. Melibatkan pihak luar. Mencari tahu siapa wanita itu, masih anonim. Mempersiapkan konfrontasi publik agar Andi tidak bisa mengelak. Pilih waktu dan tempat yang tepat. Rumah, siang hari. Rencana C. Membuat mereka malu di mata tetangga. Libatkan Busri. Ajak beberapa tetangga dekat yang bisa dipercaya. Siapkan kamera atau rekaman saat konfrontasi sebagai perlindungan. Aku tahu risikonya. Mungkin akan ada tetangga yang bergosip. Mungkin Andi akan marah besar. Mungkin akan ada keributan. Tapi aku sudah tidak peduli.
Rumah tangga kami sudah rusak jauh sebelum ini. Yang aku lakukan hanyalah menyingkap tirainya. Minggu malam, aku memberanikan diri mendatangi rumah Bu Sri. Ia adalah tetangga yang cerewet, tapi hatinya baik. Sudah seperti orang tua kedua bagiku. Rumahnya hanya selemparan batu dari rumahku. Bu Sri, saya mau cerita sesuatu. Tapi tolong jangan dulu cerita ke siapa-siapa. Ya, kataku setelah duduk di ruang tamunya. Bu Sri menatapku tajam. Kamu kenapa? Nisa, mukamu pucat. Kamu sakit. Aku menggeleng. Suaraku nyaris bergetar. Saya pasang CCTV di kamar. Saya nemuin suami saya bawa perempuan ke rumah. Bu, berkali-kali. Bu Sri mendelik. Hah? Ya ampun. Andi, Masya Allah. Kamu serius? Aku membuka ponsel, memperlihatkan potongan rekaman. Wajah Bu Sri berubah. Mulutnya terbuka, tapi tak keluar suara. Ia memandang layar, lalu memandangku. Ya Allah, Nisa, kamu kuat sekali. Aku menarik napas panjang. Bu, saya mau minta bantuan. Saya mau jebak mereka. Saya mau mereka dipermalukan. Saya enggak bisa cuma marah di kamar. Saya udah lelah. Bu Sri langsung meraih tanganku. Saya bantu. Nak, saya bantu. Kamu bilang kapan? Saya kumpulin tetangga yang bisa dipercaya. Kami menyusun rencana kecil malam itu. Bu Sri akan mengajak dua tetangga lain. Ibu Tati yang bijak dan Pak Bambang yang disegani warga sekitar. Mereka orang-orang yang bisa menahan rahasia dan tidak menyebarkan gosip sebelum waktunya. Hari penjebakan kami rencanakan hari Kamis. Karena menurut pola rekaman, wanita itu sering datang hari Kamis antara jam 12 hingga jam 2 siang. Aku akan pura-pura berangkat kerja seperti biasa. Tapi kali ini, aku tidak akan benar-benar pergi ke kantor. Aku akan bersembunyi di rumah Bu Sri bersama para saksi. Saat wanita itu datang lagi, kami akan langsung masuk. Malam sebelum hari H, aku menatap Andi yang tertidur di sebelahku. Tenang, tak bersalah. Dan entah kenapa, aku justru merasa tidak takut. Aku tidak menangis, tidak dendam. Yang aku rasakan hanya keadilan. Aku tersenyum kecil di dalam hati. Besok, kamu akan tahu rasanya menjadi orang yang dikhianati. Dan kamu tidak akan bisa lari. Hari Rabu malam, aku tidak bisa tidur. Jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. Di sisi ranjang, Andi tidur dengan posisi membelakangiku. Tenang seperti tak ada satupun dosa yang ia pikul. Tapi aku tahu besok pagi, segalanya akan berubah. Tidak ada lagi rahasia. Tidak ada lagi pura-pura. Pagi hari, aku bangun lebih awal. Memasak seperti biasa. Membuatkan kopi untuk Andi. Bahkan sempat menyelipkan senyum saat dia pamit ke kamar mandi. Aku tetap memainkan peran seorang istri yang baik, yang seolah tak tahu apa-apa. Aku ingin semuanya terasa senormal mungkin. Pukul 8, aku pamit pergi kerja. Andi hanya mengangguk sambil memandangi layar ponselnya, tak mengangkat wajah sedikit pun. Begitu keluar rumah, aku langsung berbelok ke gang kecil di samping rumah dan masuk ke rumah Bu Sri. Di sana, Bu Sri sudah siap. Ia menyiapkan teh dan beberapa cemilan ringan. Tapi suasana jauh dari santai. Tegang. Beberapa menit kemudian, Ibu Tati datang. Wanita paruh-baya yang lembut dan dikenal kalem. Ia tidak banyak bertanya, hanya berkata, "Saya ikut. Nisa, kamu sudah cukup menahan ini lama." Tak lama kemudian, Pak Bambang menyusul. Pria pensiunan guru itu datang dengan wajah serius dan nada suara yang tenang. Saya tidak suka ikut urusan rumah tangga orang. Tapi kalau ada pengkhianatan seperti ini, harus ada tindakan. Saya jadi saksi. Aku mengangguk penuh terima kasih.
Saya tidak minta mereka dihakimi. Saya cuma ingin mereka tahu apa yang mereka lakukan itu salah. Di rumah saya, di belakang saya. Kami berempat duduk berdekatan, menunggu. Ponselku terbuka di meja. Layar menampilkan rekaman kamera dari kamar. Semua menanti dengan hening. Suara jarum jam di dinding rumah Busri terdengar nyaring. Pukul 11.50, layar memperlihatkan Andi berdiri dari sofa. Ia keluar rumah. Semua menegakkan badan. Dia menjemput? Tanya Ibu Tati pelan. Aku mengangguk. Biasanya begitu. 10 menit kemudian, pintu rumah terbuka lagi. Andi masuk dengan wanita yang sama. Kali ini ia mengenakan blus biru muda dan celana hitam. Tertawa kecil sambil menggandeng tangan suamiku. Aku menggenggam tangan Busri erat. Ya Allah, bisik Ibu Tati. Layar menampilkan mereka menuju kamar. Pintu ditutup. Andi bahkan sempat meletakkan ponselnya di atas meja dekat kasur, membuat kamera bisa menangkap wajah mereka lebih jelas dari sebelumnya. Mereka mulai duduk, mendekat, membelai satu sama lain. Aku berdiri. Saatnya. Busri mengangguk. Ayo, kita langsung ke sana. Kami keluar rumah. Langkah kaki cepat. Jarak rumah hanya 30 meter. Sepanjang jalan, aku merasakan tubuhku gemetar. Tapi bukan karena takut, karena tekad, karena luka yang sudah terlalu lama kubiarkan membusuk di dalam. Aku membuka pintu rumah pelan-pelan. Tidak dikunci, seperti biasa. Mereka tak pernah merasa perlu mengunci karena pikir mereka takkan ketahuan. Kami masuk ke dalam rumah, langsung ke depan kamar. Dan saat itulah aku mengangkat tangan, mengetuk keras-keras pintu kamar. Tok, tok, tok. Andi, seruku, dengan suara yang tak pernah aku gunakan sebelumnya. Buka pintunya. Terdengar suara kegaduhan dari dalam. Kursi tersenggol. Langkah kaki terburu-buru. Bisikan panik. Aku menoleh ke tetangga-tetanggaku. Jangan biarkan dia lari. Pak Bambang berdiri siap di depan pintu keluar rumah. Aku kembali berteriak. Jangan pikir kamu bisa sembunyi lagi. Aku lihat semua dari kamera. Semua. Pintu kamar mendadak terbuka. Di sana berdiri Andi, wajah pucat, keringat menetes dari pelipis. Di belakangnya, perempuan itu berdiri terpaku, membenahi bajunya dengan wajah tak kalah panik. Matanya membesar saat melihat kami. Ia bahkan tak sanggup menutupi wajahnya. Aku menatap mereka berdua dengan mata basah. Tapi mulutku tetap kuat berkata, "Selamat siang. Kami datang di waktu yang tepat." Ya. Andi membeku di ambang pintu kamar. Wajahnya pucat seperti mayat. Perempuan di belakangnya, yang kini ku ketahui bernama Rika, terseok mundur, mencari-cari baju luar yang tergeletak di lantai. Rambutnya masih awut-awutan. Tatapannya liar, bingung, dan ketakutan. Busri langsung melangkah masuk ke rumah. Disusul Ibu Tati dan Pak Bambang yang berdiri di ruang tamu, menyilangkan tangan di dada. Apa ini? Andi, kamu pikir istrimu ini bodoh? Suara Busri tajam dan menusuk. Tak seperti biasanya yang cerewet tapi ringan. Andi mencoba berbicara, tapi mulutnya hanya terbuka tanpa suara. Ia menoleh padaku, berharap belas kasihan, yang tak akan dia dapat hari ini. Aku berdiri tegak, menatap langsung ke matanya. Berapa lama kamu pikir aku akan terus diam? Andi, suaraku stabil, meski di dalam dada, jantungku bergemuruh seperti ombak menghantam karang. Rika buru-buru mengambil tasnya yang tergeletak di lantai. Saya nggak tahu ini rumah siapa. Saya kira. Kamu tahu ini rumah orang yang sudah menikah. Potongku cepat. Kamu tahu kamu masuk ke dalam kamar seorang istri. Kamu tahu, dan kamu tetap masuk.
Rika menunduk. Wajahnya merah padam. Andi akhirnya bersuara, terbata-bata. "Nis, ini nggak seperti yang kamu pikir." Aku tertawa kecil. Bukan tawa senang, tapi tawa getir yang keluar dari rasa muak. "Oh ya? Kalau bukan seperti yang aku pikir. Terus siapa wanita ini? Teman nonton TV? Teman ngopi di kamar kita? Di tempat tidur yang tiap malam aku tidurin?" Andi tidak menjawab. Pak Bambang mendekat. Kami semua melihat rekamannya. Tidak ada yang bisa disangkal lagi. Ibu Tati menimpali, "Kami di sini bukan untuk ikut campur urusan rumah tangga. Tapi kalian, sudah melewati batas. Bawa wanita lain ke rumah saat istrimu kerja? Di lingkungan seperti ini, kamu kira tidak akan ada akibatnya?" Andi mulai terlihat marah. "Kenapa kalian semua ikut-ikutan? Ini urusan saya dan istri saya." Aku langsung membalas, tajam. "Urusan kita? Kamu menghancurkan pernikahan ini di depan mata banyak orang. Andi, sekarang kamu baru bilang ini urusan kita." Bu Sri tak tinggal diam. "Andi, selama ini Nisa kelihatan selalu sabar, diam, kerja keras. Kamu yang di rumah, malah memanfaatkannya. Kamu tidak pantas jadi suami." Rika tampak ingin keluar rumah. Ia melangkah buru-buru, menabrak kursi kecil di ruang tamu. Pak Bambang menghalangi jalannya sebentar. "Bukan mau tahan kamu, tapi kamu harus tahu, perbuatanmu hari ini terekam. Jika kamu atau Andi berani berbuat kasar atau mengancam, kami akan jadi saksi." "Pak, saya nggak akan macam-macam," gumam Rika dengan suara nyaris tak terdengar. Ia menunduk, lalu berjalan cepat keluar rumah. Andi menatapku dengan wajah campur aduk, marah, takut, dan hancur. Tapi aku tidak goyah. Aku berjalan ke meja, mengambil flash disk kecil dari dalam tas. Kuletakkan di atas meja. Ini semua rekaman yang sudah ku backup. Kalau kamu berpikir bisa menghapus bukti, lupakan. Aku sudah kirim salinannya ke email pribadiku juga. Andi menggertakkan gigi. "Apa maumu sekarang? Kamu puas mempermalukan aku?" Aku menatapnya lurus. "Aku nggak mau permalukan kamu. Andi, kamu sendiri yang memilih jalan ini. Aku cuma membiarkan semua orang tahu siapa kamu sebenarnya." Dia menunduk. Kali ini benar-benar diam. Tak bisa membalas. Tak bisa membela diri. Bu Sri menepuk pundakku. "Kamu luar biasa. Nak, kamu sudah cukup menderita. Sekarang, waktunya kamu yang tentukan langkah selanjutnya." Aku mengangguk. Mataku mulai basah. Tapi bukan karena sedih. Karena lega. Karena perjuanganku untuk mencari kebenaran akhirnya sampai di puncaknya. Dan kali ini, aku tidak sendiri. Setelah Rika meninggalkan rumah dalam keadaan kacau balau, suasana di ruang tamu masih terasa panas. Andi duduk di kursi dengan kepala tertunduk. Tangannya mengepal di paha. Rahangnya mengeras. Tapi aku tidak peduli lagi dengan ekspresi bersalah atau sedih itu. Semua itu tidak menghapus apa yang sudah ia lakukan. Aku berdiri di tengah ruang tamu. Para tetangga masih ada di sana, menjadi saksi hidup dari kebusukan yang selama ini kusimpan rapat-rapat. Andi mencoba berbicara lagi. "Nisa, kamu nggak perlu libatkan tetangga-tetangga begini." Aku langsung memotong. "Oh iya? Harusnya aku apa? Diam aja dan terus pura-pura nggak tahu? Harusnya aku tidur satu ranjang dengan pria yang setiap aku kerja malah main di belakangku. Ini bukan urusan mereka," katanya lagi, lebih keras. Pak Bambang langsung angkat suara. Suaranya dalam dan menggetarkan ruangan. "Kalau kamu melakukan ini diam-diam, kami mungkin tidak akan ikut campur. Tapi kamu sudah melakukannya di lingkungan kami. Andi, rumah ini bukan kandang ayam.
Kamu mempermalukan dirimu sendiri. Andi berdiri, menatap Pak Bambang dengan mata merah. Aku maju satu langkah, berdiri di antara mereka. Berani kamu bentak Pak Bambang? Kamu pikir kamu punya hak marah hari ini? Andi, kamu yang menghancurkan kepercayaan ini. Kamu yang bawa perempuan itu ke kamar yang sama tempat aku berdoa tiap malam, berharap rumah tangga kita baik-baik saja. Kamu. Andi menggertakkan gigi. Aku kesepian. Nis, kamu kerja terus. Pulang capek. Tidur. Kita udah kayak orang asing. Aku tertawa hambar. Kesepian? Itu alasanmu? Jadi kamu pikir kalau kamu kesepian, kamu boleh selingkuh? Boleh bawa perempuan lain masuk ke kamar kita? Ia tidak menjawab. Busri menatap Andi dengan wajah iba, tapi tegas. Nisa kerja buat bantu kamu, buat biayai rumah ini. Kamu malah balas dengan tikaman dari belakang. Laki-laki macam apa kamu ini? Andi mulai mundur, masuk ke kamar lagi. Mungkin ingin kabur dari tekanan. Tapi aku mengikutinya. Aku berdiri di ambang pintu dan melihat isi kamar. Tempat tidur berantakan. Bantal masih memiliki aroma parfum asing yang selama ini menyakitiku diam-diam. Aku menunjuk kasur itu. Aku tidur di sini tiap malam. Andi, kamu tahu nggak? Aku pernah nangis diam-diam karena kamu udah nggak pernah peluk aku lagi. Aku pikir kamu capek. Aku pikir kamu stres. Tapi ternyata, kamu udah punya penggantiku bahkan saat aku belum tahu apa-apa. Andi terduduk di tepi kasur. Wajahnya menunduk. Mungkin untuk pertama kalinya hari itu, ia merasa benar-benar kalah. Aku melangkah masuk, mengambil baju ganti dari lemari. Kuletakkan dalam tas kerja. Hari ini aku nginep di rumah Busri. Aku nggak mau tidur di rumah ini malam ini. Dan besok, kamu harus pergi. Ia mendongak. Apa? Kamu usir aku? Aku menatapnya tajam. Ini rumah orang tuaku. Namanya di sertifikat adalah nama almarhum ayahku. Kamu cuma numpang tinggal di sini, Andi. Dan sekarang kamu nggak lagi punya tempat di sini. Pak Bambang masuk ke kamar dan berdiri di belakangku. Saya bisa bantu mengurus kalau kamu butuh proses hukum, perceraian, pembagian aset. Jangan takut. Andi menggeleng pelan. Kamu serius? Nis, kita udah nikah 5 tahun. Dan kamu rusak semuanya hanya dalam beberapa minggu atau bulan. Aku nggak tahu pasti. Karena kamu bahkan gak cukup jujur untuk kasih tahu sejak kapan semua ini terjadi. Ia menutup wajah dengan kedua tangan. Tapi air mata yang turun dari mataku bukan untuknya. Tangisku bukan lagi karena sakit. Tapi karena aku akhirnya membebaskan diriku dari beban yang selama ini kutanggung sendiri. Aku keluar kamar. Di ruang tamu, Busri langsung memelukku erat. Kamu perempuan kuat, Nisa. Nggak semua istri bisa sekuat kamu. Aku hanya bisa mengangguk. Dalam pelukannya, aku merasa untuk pertama kalinya aku tidak sendirian. Malam itu, rumah terasa seperti medan perang yang baru saja mereda. Tetangga-tetangga sudah pulang. Busri memintaku untuk menginap di rumahnya malam ini. Tapi aku menolak. Aku butuh waktu sendiri di rumah ini, walau sesakit apapun. Ini rumahku, dan aku tidak akan pergi hanya karena seseorang yang mengkhianatiku. Andi masih berada di kamar. Tak bersuara, tak keluar. Aku tahu ia sedang bergulat dengan malu, takut, dan mungkin sedikit penyesalan. Tapi tak satu pun dari itu cukup untuk menghapus lukaku. Pagi harinya, aku menyiapkan sarapan seperti biasa. Telur mata sapi, nasi putih hangat, dan segelas teh manis. Bukan untuknya, untuk diriku sendiri. Tapi aroma makanan itu rupanya cukup untuk menariknya keluar dari kamar. Dengan langkah pelan, ia masuk ke dapur.
Nis, panggilnya pelan. Aku menoleh, menatapnya sekilas tanpa menjawab. Aku mau minta maaf. Aku duduk. Minta maaf karena mana? Karena selingkuh? Karena bohong? Karena memperlakukan aku seolah aku nggak ada? Atau karena sekarang kamu malu dilihat tetangga? Andi berdiri kaku. Semuanya. Aku tahu aku salah. Aku tahu aku nyakitin kamu. Tapi aku masih sayang kamu. Nis. Aku menatap matanya. Dalam sekali. Lalu aku berkata dengan suara yang nyaris datar. Kalau kamu sayang, kamu nggak akan lakukan ini dari awal. Ia menarik kursi, duduk di seberangku. Aku hilaf. Aku mencibir. Hilaf? Kata paling nyaman untuk orang yang sudah berencana. Andi menunduk. Dia nggak penting buat aku, Rika. Cuma pelarian. Aku nggak cinta dia. Aku tertawa kecil. Pahit. Sakitnya justru di situ. Andi, kamu bawa orang yang nggak penting itu ke dalam rumah kita. Ke tempat tidur kita. Kamu bisa jatuh cinta atau enggak. Tapi kamu sudah kasih bagian dari dirimu ke perempuan lain. Bagian yang seharusnya cuma buat aku. Andi terlihat menahan napas. Aku melanjutkan. Setiap malam aku pulang kerja capek. Aku mikir kamu setia di rumah. Mungkin sedang nunggu makan malam. Tapi ternyata kamu nunggu momen aku pergi supaya bisa main belakang. Aku nyesel, bisiknya. Penyesalan kamu gak akan bisa balikin rasa aman yang kamu ambil dari aku. Dia berdiri. Aku tahu kamu marah. Tapi tolong, beri aku kesempatan. Aku ikut berdiri. Kali ini lebih dekat. Kesempatan? Kamu tahu, kesempatan itu cuma ada sebelum kepercayaan dihancurkan. Sekarang, aku bukan cuma kehilangan rasa percaya. Aku kehilangan diriku sendiri selama ini. Karena kamu. Dia terlihat mulai panik. Aku bisa berubah. Nis, aku bisa buktiin ke kamu. Aku menggeleng. Kamu nggak bisa perbaiki kaca yang sudah kamu lempar sendiri ke lantai. Kamu bisa coba rekatkan, tapi retaknya tetap akan ada. Dan aku nggak mau hidup dalam bayang-bayang retakan itu. Aku mengambil map berisi berkas-berkas yang sudah kusiapkan. Apa ini? Tanyanya curiga. Formulir cerai. Aku udah ke pengacara kemarin sore. Ia memucat. Kamu nggak kasih aku kesempatan buat minta maaf. Aku menatapnya lurus. Maaf bukan tiket untuk tetap tinggal dalam hidup seseorang. Kadang, maaf itu pintu keluar paling sopan yang bisa aku berikan. Dia terduduk. Wajahnya kosong. Aku tidak menangis. Tidak hari ini. Tidak di depan dia. Mungkin nanti, saat aku sendiri, aku akan menangis lagi. Tapi saat ini, aku berdiri sebagai Nisa yang baru, yang tahu kapan harus berhenti menyelamatkan sesuatu yang sudah tidak layak diselamatkan. Sudah 3 hari sejak konfrontasi itu terjadi. Dani masih tinggal di rumah karena belum menemukan tempat untuk pindah. Tapi aku sudah tidak bicara lagi dengannya. Tidak sepatah kata pun. Di antara kami hanya ada hening dan ketegangan yang menggantung di udara seperti asap tak kasat mata. Tapi yang lebih terasa adalah tatapan tetangga. Sejak hari itu, setiap kali Andi keluar rumah, entah untuk membeli rokok di warung atau sekadar membuang sampah, ada bisik-bisik kecil yang terdengar. Pintu rumah Butati seringkali hanya terbuka sedikit, cukup untuk mengintip. Anak-anak remaja yang bermain di pinggir jalan menatap Andi dengan heran, beberapa dengan senyum mengejek. Andi tak lagi bisa berjalan dengan kepala tegak di lingkungan ini. Suatu sore, aku sedang menyiram tanaman di halaman depan saat Bu Sri datang menghampiri, membawa 2 bungkus gorengan. "Gimana kabarmu, Nis?" tanyanya pelan. Aku tersenyum lemah. "Lumayan, Bu." Masih menata hati.
Ia mengangguk dan duduk di bangku panjang teras. Aku ikut duduk di sampingnya. Saya tahu kamu kuat. Tapi ingat, kamu nggak sendiri. Banyak yang sayang kamu di sekitar sini. Aku mengangguk. Terima kasih, Bu. Saya benar-benar nggak nyangka dukungan sebanyak ini. Kami makan gorengan dalam diam sejenak. Lalu, tiba-tiba, suara motor Andi terdengar dari kejauhan. Dia baru pulang dari entah mana, dan seperti biasa, langsung menunduk ketika melihat tetangga lewat. Pak Bambang sedang menyapu depan rumahnya, dan ketika Andi lewat, ia tak menyapanya seperti biasa. Andi melirik, tampak ingin bicara, tapi Pak Bambang hanya memalingkan wajah. Andi masuk rumah dengan wajah gelap. Dia mulai merasakan akibatnya, ujar Busri perlahan. Aku hanya menjawab, sudah seharusnya. Beberapa jam kemudian, aku mendengar suara ketukan di pintu. Aku membukanya, ternyata Andi berdiri di sana, membawa koper besar. Aku mau pindah kos. Nggak tahan dilihatin orang sekampung kayak orang kriminal, katanya datar. Aku hanya berdiri menatapnya. Kamu baru ngerasain sedikit dari yang aku rasakan waktu lihat kamu dan perempuan itu di kamar kita. Dia menatapku. Aku sadar aku rusak semuanya. Tapi kamu menang, Nis. Aku mengernyit. Ini bukan tentang menang atau kalah, Andi. Ini tentang kejujuran dan rasa hormat yang kamu buang. Dia hanya mengangguk, lalu menyeret kopernya keluar. Saat dia melewati pagar rumah, beberapa tetangga melihat dari jendela. Tak ada yang menyapa, tak ada yang menawarkan bantuan. Semua diam, dan itu sudah cukup menyakitkan baginya. Dan ketika koper itu hilang dari pandangan, aku berdiri di ambang pintu rumah, menarik napas dalam-dalam. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku merasa benar-benar lega. Rumah ini milikku lagi. Tidak ada bayangan pengkhianatan. Tidak ada kebohongan yang menempel di dindingnya. Hanya aku dan keheningan yang terasa seperti awal baru. Semenjak Andi meninggalkan rumah, suasana jadi jauh lebih tenang. Tidak ada lagi pertengkaran. Tidak ada lagi perasaan diawasi atau dikhianati dalam diam. Tapi bukan berarti semuanya langsung baik-baik saja. Luka itu masih ada. Perihnya belum sepenuhnya sembuh. Setiap sudut rumah masih menyimpan kenangan. Kenangan manis yang kini berubah getir. Tapi aku tahu, kalau ingin benar-benar bebas, aku tidak bisa terus tinggal dalam masa lalu. Aku harus bergerak. Pagi itu, aku pergi ke pengadilan agama dengan membawa berkas perceraian yang sudah ditandatangani Andi. Prosesnya akan memakan waktu, tapi setidaknya satu langkah penting sudah aku ambil. Saya salut dengan ibu. Banyak yang memilih diam, tapi ibu memilih untuk memperjuangkan harga diri, ujar petugas pengadilan perempuan yang menerima berkas-berkasku. Aku hanya tersenyum kecil. Saya cuma ingin hidup tenang lagi. Aku mulai melakukan hal-hal kecil untuk membangun kembali rumah ini menjadi milikku seutuhnya. Sprei aku ganti, tirai aku cuci dan ganti warna yang lebih cerah. Bahkan aku mengecat ulang tembok kamar dengan warna biru muda, warna favoritku, bukan warna pilihan bersama. Di atas meja kerja, aku letakkan sebuah catatan kecil. Ini rumah yang tenang. Jaga, Nisa. Jangan biarkan siapapun membuatmu merasa kecil lagi. Beberapa teman kerja mulai tahu soal keputusanku bercerai. Reaksinya beragam. Ada yang terkejut, ada yang ikut geram, tapi banyak yang mendukung. Nis, kamu keren banget. Banyak orang gak bisa setegas itu, kata Rani, rekan satu divisiku, saat makan siang. Aku hanya menatapnya dan menjawab, aku nggak ingin terlihat keren. Aku cuma ingin bahagia dengan cara yang jujur. Akhir pekan ini aku menghabiskan waktu dengan ibu dan adik perempuanku. Mereka tahu semuanya. Dan meski sempat kecewa berat pada Andi,
Mereka lebih fokus pada bagaimana mendukungku, bukan memperkeruh luka. Ibu tahu, kamu pasti sedih, kata ibu sambil memotong buah di dapur. Tapi kamu juga harus tahu, ini bukan akhir. Kadang Tuhan izinkan hati kita patah, supaya kita tahu siapa yang benar-benar layak. Aku memeluknya tanpa berkata apa-apa. Kadang, pelukan jauh lebih menyembuhkan daripada nasihat manapun. Di suatu malam, aku membuka kembali rekaman CCTV di ponselku. Bukan untuk menyiksa diri, tapi sebagai pengingat bahwa aku tidak sedang membayangkan semuanya. Bahwa luka ini nyata, dan keputusan yang aku ambil bukan karena emosional, tapi karena fakta. Setelah itu, aku menghapus semua rekaman itu satu persatu. Aku juga menghapus nomor Andi dari ponselku. Tak perlu ada jejaknya lagi di hidupku. Besok aku akan ke kantor pengacara lagi, menyelesaikan administrasi terakhir. Setelah itu, tinggal menunggu sidang pertama. Langkah demi langkah, aku kembali menjadi Nisa yang dulu. Bahkan mungkin, versi yang lebih kuat. 3 bulan telah berlalu sejak sidang perceraian selesai. Namaku kembali hanya satu di kartu keluarga. Statusku kini, janda. Kata itu sempat terasa menyesakan saat pertama kali keluar dari mulut hakim. Tapi sekarang, aku menyebutnya dengan kepala tegak. Bukan karena aku bangga pernah dikhianati, tapi karena aku bangga tidak membiarkan diriku terus tinggal dalam pengkhianatan. Rumahku kini jauh lebih terang. Aku membuang ranjang lama, mengganti semua perlengkapan kamar. Aku membuat satu sudut di ruang tengah menjadi tempat membaca. Hal yang dulu jarang bisa kulakukan karena Andi tak suka suasana sunyi terlalu lama. Ada tanaman-tanaman baru di halaman. Beberapa tetangga bahkan sempat memuji betapa asri rumahku sekarang. "Nis, rumahmu sekarang beda banget." "Yah, lebih hidup," kata Bu Tati suatu pagi. Aku tersenyum dan menjawab, "Karena sekarang tidak ada lagi yang meracuni suasananya, Bu." Di kantor, aku mulai fokus mengembangkan divisi yang kupimpin. Aku mengajukan satu ide proyek baru, dan ternyata disetujui oleh manajemen. Aku merasa percaya diriku tumbuh kembali. Rasa takut ditinggalkan, dicurangi, dan disepelekan perlahan menghilang. Berganti dengan rasa yakin bahwa aku pantas mendapatkan lebih. Malam-malamku tak lagi diisi tangis atau amarah. Sekarang aku sering duduk di balkon rumah, dengan secangkir teh, mendengarkan musik atau menulis jurnal. Menulis apa yang kurasakan. Menulis apa yang kupelajari dari semua ini. Satu tulisan di jurnal itu kuberi judul, "Luka Menguatkan, Bukan Melemahkan." Aku menulis, pengkhianatan bukan akhir dari segalanya. Justru, itu pintu keluar dari hubungan yang sudah terlalu lama kutahan meski tak sehat. Kini aku tahu, mencintai diri sendiri adalah bentuk cinta yang paling jujur. Aku tidak menyesal telah mencintai Andi, tapi aku juga tidak menyesal telah melepaskannya. Suatu hari saat membersihkan gudang, aku menemukan pengikat rambut yang dulu jadi awal dari segalanya. Masih tergeletak di laci kecil. Warnanya sudah agak pudar. Aku menatapnya lama. Lucu. Ya, benda sekecil itu bisa mengubah seluruh hidupku. Aku menggenggamnya sebentar, lalu memasukkannya ke dalam kantong plastik. Kubawa keluar, dan kubuang ke tempat sampah. Hari itu, aku membuang satu bab dalam hidupku. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar siap membuka bab baru. Aku adalah Nisa. Aku pernah dikhianati. Tapi sekarang, aku pulih. Aku utuh. Aku yang baru. Dan begitulah akhir dari cerita kita hari ini. Setiap perjalanan, seberapapun kecilnya, selalu menyimpan pelajaran dan makna. Semoga kisah ini bisa menginspirasi, menghibur, atau bahkan membuka sudut pandang baru untukmu. Kalau kamu suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa untuk like, komen,
Dan tentunya subscribe agar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita seru berikutnya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya kamu jadi yang pertama tahu saat cerita baru tayang. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.